Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang KKO, kata kerja operasional. Kemajuan zaman menuntun berbagai perubahan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Pembelajaran zaman sekarang atau sering kita kenal dengan pembelajaran abad ke-21 membawa berbagai perubahan seperti pola pikir anak dituntun untuk menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Perubahan tersebut juga membawa perubahan indikator belajar siswa sesuai dengan tuntutan belajar abad ke-21. Kata kerja operasional dapat digunakan dalam menyusun RPP, meliputi tujuan pembelajaran dan indikator. Kata kerja operasional yang sering digunakan dalam menyusun RPP adalah kata kerja operasional taksonomi Bloom. Ketiga aspek, mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, tidak dapat dilepaskan dari kegiatan atau proses evaluasi hasil belajar. Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya itu berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain atau daerah binaan atau ranah yang melekat pada diri peserta didik, yaitu 1. Ranah proses berpikir atau kognitif domain. Kedua, ranah nilai atau sikap atau afektif domain. Ketiga, ranah keterampilan atau psikomotor domain. Pertama, kita akan membahas ranah kognitif terlebih dahulu. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai yang paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau recall atau menggali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan adalah merupakan proses berpikir paling rendah atau sering disebut dengan C1. Contoh penerapan dalam RPP, anak dapat menyebutkan bunyi butir-butir Pancasila. Kedua, pemahaman atau comprehension. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Contoh penerapannya, misalnya siswa dapat menyebutkan makna dari cerita yang ia baca. Yang ketiga, itu ada penerapan atau application. Adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Contoh penerapannya misalnya, peserta didik mampu menerapkan konsep hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang keempat, itu ada analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan sesuatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Contohnya, peserta didik dapat membandingkan penduduk di perkotaan dan penduduk pedesaan. Yang kelima, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Mengevaluasi merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi satu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Keenam, menciptakan. Menciptakan adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom, atau sering disebut dengan C6. Merupakan kemampuan taksonomi untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalnya, peserta didik dapat membuat kincir angin dari kertas karton. Yang kedua, ada domain afektif atau domain sikap. Domain afektif ini terbagi 5 kategori. 1. Penerimaan atau reserving. Mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif.
Kedua, penerimaan respon atau partisipasi. Satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. Yang ketiga, menghargai. Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menterikatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak atau tidak menghiraukan. Tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasi menjadi sikap dan apresiasi. Yang keempat, organisasi. Mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten dalam menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal. Mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. 5. Karakterisasi atau pembentukan pola hidup. Mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai sangat berkembang, nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dari kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Kedua, manipulasi. Menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Pada tingkat ini, siswa menemukan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Ketiga, presisi. Memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Keempat, artikulasi. Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsisten internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Yang kelima, naturalisasi. Siswa dapat menghasilkan karya cipta dan melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Itu saja penjelasan tentang kata kerja operasional. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.